Modal auxiliary dengan fungsi necessity atau keinginan kuat mengekspresikan suatu keharusan atau kewajiban. Ini mengindikasikan bahwa sesuatu adalah suatu hal yang mutlak diperlukan atau sangat penting untuk dilakukan. Fungsi modal auxiliary necessity ini adalah salah satu fungsi modal auxiliary dari kelompok modal non-conclusion. Modal sendiri ada dua kelompok, modal conclusion dan modal non-conclusion. Modal conclusion ada possibility, kemungkinan, impossibility, ketidakmungkinan, serta ada kelompok modal non-conclusion, ada wishes, ability. Nah, sekarang kita bahas yang necessity, keinginan yang kuat. Masih ada modal-modal yang lain, tapi kita fokuskan ke necessity untuk kesempatan kali ini. Necessity, keinginan yang kuat. Modal necessity atau keperluan atau keinginan yang kuat dalam bahasa Inggris digunakan untuk mengekspresikan sesuatu keharusan atau kewajiban. Ini mengindikasikan bahwa suatu adalah suatu hal yang mutlak diperlukan atau sangat penting untuk dilakukan. Bentuk kalimatnya bisa positif, negatif maupun berbentuk question. Nah, jadi statement positif negatif, question positif negatif bisa teman-teman gunakan semua. Modal yang kita gunakan ada must ketika positif. Nah, kalau teman-teman persamakan dengan itu, maka ketika negatif maka pakailah needn't, jangan mustn't. Nah, kalau have to, has to, had to. Nah, itu tergantung tensesnya ya. Kalau have to, has to, had to biasanya ketika negatif kita bentuk jadi don't have to, doesn't have to, atau didn't have to. Nah, must, need, have to, dan has to ketika tensesnya atau waktunya present dan future. Kalau teman-teman pakai had to berarti waktunya past. Nah, itu ya. Maknanya semuanya sama, harus. Contoh, I must go home tomorrow. Saya harus pulang besok. I needn't go home. Saya tidak harus pulang. I had to go home yesterday. Saya harus pulang besok. Kemarin, sorry. Nah, I had to go home, go to your home yesterday. Nah, itu berarti kemarin, lampau. Pola rumusannya cukup mudah. Kita hanya pakai modal verb 1. Seperti contoh yang di atas. Nah, nanti di pasif ya teman-teman tinggal tambah ganti dengan modal be verb 3. Ketika non verbal ya modal be 6. Modalnya yang di atas must, needn't, have to, has to, had to. Kalau negatif jadi untuk have to jadi don't have to, has to jadi doesn't have to, had to jadi didn't have to. Must digunakan untuk menunjukkan keharusan atau kewajiban yang kuat. Ini menunjukkan bahwa sesuatu perlu dilakukan tanpa alternatif lain. Nah, maknanya sendiri hanya harus. Contoh, you must complete the assignment by tomorrow. Kamu harus menyelesaikan tugas ini besok. Ini menegaskan bahwa menyelesaikan tugas adalah suatu kewajiban yang sangat penting. Nah, dilihat dari polanya sendiri, you subjeknya must, modalnya ketemu verb 1, complete. Ini di waktu future ada tomorrow. Kita pakai modal verb 1. Lampau pun sama sebenarnya, modal verb 1. Akan yang sekarang juga sama, modal verb 1. Contoh lainnya, we must follow the safety guidelines in the laboratory. Modalnya must diikuti verb 1. Nah, ini untuk aktif ya masihan. Maknanya kita harus mengikuti pedoman keselamatan di laboratorium.
Hal ini menunjukkan bahwa mengikuti pedoman keselamatan adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Makanya kita pakai must. Contoh lainnya, you must wear a helmet while riding a motorcycle. Modalnya must diikuti verb 1 wear. Nah, sedangkan reading di belakang apa? Riding atau reading itu adalah kata kerja mati, kata kerja palsu ya, karena jatuhnya setelah conjunction while. Jadi nggak ada kaitannya dengan yang di depan. Intinya sampai dia while sampai akhir itu hanya sebagai penjelas, keterangan tambahannya. Nah, mudahnya seperti itu. Maknanya sendiri, kamu harus menggunakan helm saat berkendara motor, saat mengendarai motor. Nah, jadi saat mengendarai motor itu hanya keterangan tambahan. Pernyataan ini menyatakan bahwa memakai helm saat berkendara motor adalah suatu keharusan yang penting yang harus digunakan untuk menjaga keselamatan. Dalam semua contoh di atas, model necessity digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan atau hal adalah suatu keharusan atau kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Terutama penggunaan must ya di sini. Model ini membantu menyoroti pentingnya suatu tindakan atau kondisi dalam konteks yang sesuai. Selanjutnya, bentuk negatif dari must. Kita bukan pakai mustn't, melainkan needn't. Maknanya tidak harus atau tidak perlu juga bisa ya. Needn't digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu tidak perlu dilakukan atau bukanlah kewajiban. Nah, kebalikan dari must tadi. Ini adalah bentuk negatif dari need to. Sebenarnya negatif dari must ya teman-teman. Di sini bisa dicoret negatif dari must. Need to-nya itu hanya bentuk verb-nya sebenarnya. Contoh, you needn't bring your laptop to the meeting. Kamu tidak perlu membawa laptopmu ke pertemuan. Sama seperti must tadi, polanya modal verb 1 ketika aktif. Needn't bring. Ini menunjukkan bahwa membawa laptop bukanlah suatu keharusan. Contoh lain, she needn't worry about the exam. Dia tidak perlu khawatir. Dia tidak harus khawatir tentang ujian. Needn't verb 1 juga. Ini menyatakan bahwa khawatir tentang ujian bukanlah suatu yang perlu dilakukan atau yang harus dilakukan. Nah, bukan ya. Have to digunakan untuk mengekspresikan kewajiban atau keharusan yang lebih umum. Ini memberitahu bahwa sesuatu perlu dilakukan karena aturan, tanggung jawab atau situasi tertentu. Jadi berbeda dengan must. Kalau must itu wajib ya. Kalau di sini sebenarnya karena aturan yang mengikat saja. Contoh, employees have to attend the training session. Para karyawan harus menghadiri sesi pelatihan. Ini menunjukkan bahwa menghadiri sesi pelatihan adalah suatu kewajiban yang diberlakukan oleh perusahaan. The student has to submit their projects by Friday. Siswa itu harus mengumpulkan proyek mereka sebelum hari Jumat. Menjelaskan atau menekankan kewajiban siswa untuk mengumpulkan proyek sesuai tenggat waktunya. Perbedaan utama antara must dan have to atau has to ya di sini karena sama sebenarnya dengan waktunya. Bahwa must sering digunakan ketika pembicara merasa yakin tentang suatu keharusan. Sedangkan have to lebih netral dan hanya menyampaikan bahwa ada suatu kewajiban. Sedangkan needn't digunakan untuk menyatakan ketidakperluan atau kelonggaran dalam melakukan sesuatu, ketidakharusan.
Nah, jadi bentuk negatif dari keduanya bisa ya. Kalau teman-teman mau pakai alternatif, tidak harusnya pakai doesn't have to atau don't have to juga boleh. Expression lain necessity. Contoh, it's a necessity to complete the assignment by tomorrow. Nah, ada necessity ya, tulisan necessity-nya. Ini adalah suatu keharusan untuk menyelesaikan tugas ini sampai besok. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa menyelesaikan tugas sampai besok adalah hal yang sangat penting dan harus dilakukan. Nah, kalimat ini tidak mengandung modal auxiliary, hanya suatu ekspresi keharusan. Jadi, teman-teman bisa pakai yang modal, bisa pakai yang tanpa modal auxiliary. Contoh lainnya, in emergency situations, immediate action is a necessity. Dalam situasi darurat, tindakan segera adalah suatu keharusan. Nah, ini sama halnya kita tidak menggunakan modal auxiliary-nya, hanya ekspresi dari si keharusan. Kita pakai kata necessity. Kalimat ini menunjukkan bahwa dalam suatu situasi darurat, tindakan segera tidak hanya penting tetapi juga wajib dilakukan. Contoh selanjutnya, clear water is a basic necessity for human survival. Air bersih adalah suatu kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusia. Pernyataan ini menekankan bahwa air bersih adalah suatu hal yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Contoh terakhir, following traffic rules is a necessity to ensure road safety. Mengikuti peraturan lalu lintas adalah suatu keharusan untuk memastikan keselamatan jalan. Kalimat ini menggambarkan bahwa mengikuti peraturan lalu lintas adalah penting dan diperlukan untuk menjaga keselamatan di jalan. Thanks for watching.